Ya pemirsa, kembali lagi kita menelusuri atau go to school, artinya kita ke sekolah-sekolah untuk melihat situasi dunia pendidikan di masa pandemi ini. Nah, kali ini kita di SMA Negeri 5 Kota Pematang Siantar. Kita akan menggali seperti apa atau sejauh mana pihak sekolahan, khususnya SMA Negeri 5 Kota Pematang Siantar ini dalam menyikapi situasi saat ini, yaitu COVID-19. Nah, dalam hal itu kita akan langsung bersama dengan kepala sekolah dari SMA Negeri 5, ya, dengan Pak Edward Simarmata, SPD Messi. Iya. Situasi pandemik ini, Pak, kita ketahui sudah menjadi wabah bahkan dunia, dan segala aspek kehidupan terdampak. Nah, kali ini kita dari sisi dinas pendidikan atau sisi dunia pendidikan, pihak sekolah SMA Negeri 5 itu sendiri bagaimana menyikapi adanya klaster baru COVID-19 dan proses belajar mengajarnya seperti apa kira-kira, Pak? Ya, terima kasih. Pertama, memang dari terjangkitnya wabah ini di Indonesia, kita sudah merubah pola pembelajaran itu dari yang biasa tatap muka menjadi daring. Itu konsekuensinya harus dilakukan oleh pihak sekolah. Pasca semester genap yang lalu, akhir Desember,
ada semacam edaran yang kami terima agar sekolah mempersiapkan diri untuk melakukan tatap muka. Akan tetapi sesudah persiapan itu dilakukan dengan maksimal, dengan matang, ternyata kembali ada pertimbangan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara bahwa tatap muka belum boleh dilakukan. Untuk itu maka sikap yang kami ambil berdasarkan petunjuk yang disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar agar proses pembelajaran daring tetap dilaksanakan seperti semula. Jadi daring yang kami lakukan. Demikian. Daring ya, sampai sejauh ini ya. Ya. Selain itu Pak, persiapan apa itu khususnya sekolah Bapak itu sendiri dalam hal ini situasi COVID ini, proses pembelajaran? Ya, pertama memang kami melakukan pendekatan secara personal kepada anak-anak didik karena memang hal yang paling berbeda adalah kita tidak bertatap muka, tidak komunikasi langsung dengan si anak, maka melalui media HP dan lain-lain kita selalu mengingatkan mereka bahwa pentingnya pembelajaran ini. Yang kedua yang paling penting sebenarnya adalah menjaga kesehatan masing-masing. Jadi sekolah juga sudah mempersiapkan diri apabila terjadi tatap muka dengan melakukan persiapan yang maksimal. Soal kelas yang ditata sesuai aturan, kemudian keharusan memasuki wilayah SMA Negeri 5 ini dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, semua kita lakukan. Persiapan-persiapan lain terkait pencegahan itu misalnya sanitizer, kemudian wastafel untuk cuci tangan, itu juga sudah kita lengkapi. Lingkungan yang bersih, yang asri, yang terbuka udaranya juga sudah kita persiapkan. Artinya itu langkah-langkah yang kami lakukan untuk apabila proses ini tetap dengan daring, kita maksimal melakukan proses itu. Apabila nanti ada tatap muka, kita juga sudah siap. Ya, siap. Artinya dari pihak sekolah sendiri, khususnya lokasi, itu sudah maksimal ya Pak ya? Sudah. Untuk menyambut proses baru ini nanti, pembelajaran. Nah, apakah sudah maksimal Pak? Kalau proses pembelajaran mulai dari ini diterapkan, khususnya SMA Negeri 5? Ya, jadi problem pelaksanaan daring ini sama setiap sekolah. Artinya memang kendalanya itu pertama terhadap siswa yang tidak mempunyai HP Android. Itu yang kedua. Kalau soal pulsa itu sudah ada pengetahuan dari pemerintah yang langsung dari kementerian kepada nomor-nomor yang bersangkutan. Sekolah juga membackup itu dengan penyediaan pulsa pada periode-periode sebelumnya. Jadi memang kendala paling kuat itu tidak punya HP, tapi harus ada solusi yang kami lakukan. Misalnya menyiapkan ruangan komputer di sekolah, itu pun harus izin orang tua. Artinya ada satu ruangan yang kami siapkan. Apabila anak tersebut tidak punya HP Android, dia boleh datang ke sekolah untuk melakukan daring dari sekolah. Bahkan kami juga menyiapkan tugas-tugas dalam bentuk kertas. Jadi si anak bisa datang, mengambil, mengerjakan, dan mengantar kembali. Itu kira-kira. Sejauh itu ya Pak ya? Iya. Sejauh itu SMA Negeri 5 melakukan hal seperti itu. Nah ini Pak, terkait ini masalah pengontrolan. Artinya pihak sekolah sendiri kan nggak begitu maksimal mengontrol peserta didik kita di luar sana, karena prosesnya dia nggak tatap muka kan. Bagaimana pihak sekolah menyikapi itu? Iya, jadi setiap saat memang melalui wali kelas itu kan ada grup kelas yang dipimpin oleh wali kelas. Juga beberapa fungsionaris wakil kepala sekolah masuk di grup tersebut. Setiap saat memantau itu. Apabila ada siswa yang tidak terlibat, tidak peduli, maka ada kunjungan dari guru BK, bimbingan konseling, ke rumah-rumah untuk mengetahui apa persoalan si anak dan mencari solusinya. Jadi memang itu harus dilakukan walaupun risikonya kadang-kadang harus kita pikirkan terhadap guru tersebut. Karena apabila tidak ditemui langsung,
si anak bisa berlindung dari medsos yang ada ini. Dia bilang tidak ada paket, dia tidak apa, jadi kita harus kunjungi dan ketemu langsung dengan orang tuanya. Bahkan kalau nomor HP-nya ada, kita undang orang tuanya hadir ke sekolah untuk mencari solusi terkait anak tersebut, tentu dengan protokol COVID yang ketat. Demikian. Oke, Pak, kita menyangkut ke tadi proses yang dilakukan pihak sekolah, yaitu melalui banyaknya solusi-solusi. Nah, pada saat pemberian paket itu sendiri, Pak, paket data untuk proses daring, itu prosesnya apakah mereka sendiri mengambil ke sekolah atau pihak sekolah yang mengantar ke mereka? Ya. Nah, dan itu apakah anggarannya memang sudah tepat dari dana BOS kira-kira, Pak? Iya, dari dana BOS memang ada kontribusi untuk paket untuk anak-anak, itu dalam bentuk paket data. Jadi mereka bergiliran itu hadir di sekolah untuk mengambil. Tapi kalau yang dari kementerian itu langsung ditransfer ke nomor yang bersangkutan, seperti itu. Jadi nggak ada kendala. Yang kendala memang kita data si anak untuk menerima paket, tapi dia tak punya HP. Nah, jadi seperti itu selalu persoalan-persoalan. Tapi mudah-mudahan lah dengan ruang kelas yang kita buka, ruang komputer satu ruangan kita buka, yang tidak punya apa, bahkan fasilitas HP dia tidak punya, dia bisa hadir untuk melakukan daring. Saya kira solusi-solusi seperti itu yang kami lakukan dan terlihat memang hasilnya maksimal seperti itu. Oke, Pak, untuk paket itu sendiri, paket data itu sendiri, apakah dia per triwulan diberikan paket data itu dari pihak sekolah melalui dana BOS, atau per 1 bulan, atau bagaimana prosesnya? Iya, jadi kalau yang dari dana BOS itu sasarannya adalah siswa miskin. Siswa miskin dari sejumlah, kebetulan sekolah kita ini dari 1000 siswa itu hampir separuh itu siswa miskin. Ya, jadi kepada mereka lah kita sasarkan, karena apabila semua ditanggung dari dana BOS tentu mengganggu program yang lain. Nah, jadi mereka menerima itu per triwulan. Per triwulan. Ya, seperti itu. Jadi belakangan ini sesudah ada bantuan dari pemerintah, dari kementerian, maka kita evaluasi kembali apakah bantuan dari dana BOS itu tetap kita kucurkan atau tidak, itu tergantung nanti petunjuk dari pimpinan. Ya. Untuk bagi mereka yang tidak memiliki Android, HP Android, tadi kan prosesnya bisa tatap muka, tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, itu diberlakukan setiap hari atau bagaimana, Pak? Guru diwajibkan hadir itu piket 10% setiap hari. Setiap hari 10% harus hadir. Nah, ketika guru hadir itulah mereka mengkomunikasikan kepada siswa yang bermasalah untuk datang. Tidak bergelombol, tidak dengan rame-rame, tapi tentu dengan aturan protokol yang ketat. Jadi kita udah siapkan suhu gun di depan, tempat cuci tangan sudah kita siapkan, kemudian diatur itu kalau jumlahnya banyak itu pakai sip. Kemudian tentu kalau yang suhu tubuhnya tinggi kita suruh dulu pulang. Boleh diulang. Jadi guru standby di sekolah dan mengkomunikasikan, menghadirkan siswa yang bermasalah, yang tidak mengikuti daring, seperti itu. Sejauh ini, Pak, ada kendala-kendala yang nggak bisa teratasi dari pihak pendidikan terhadap peserta didik kira-kira, yang memang benar-benar tidak bisa teratasi? Ya, itu ada aja, namanya siswa banyak. Yang paling terasa itu soal kepedulian orang tua. Gitu ya. Ya, kadang-kadang orang tua tidak bisa mengontrol anaknya, bahkan tidak tahu anaknya berada di mana, sehingga ketika kita lost kontak, kita hadirkan guru BK ke rumahnya, si orang tua tidak mampu menjawab apa yang kita tanyakan, apa yang kita minta. Itu problem paling sulit. Tapi tetap bagaimanapun kita selalu lakukan pendekatan, pemahaman, kita beri solusi supaya anak ini jangan gara-gara COVID ini tidak bersekolah. Seperti itu. Oke, Pak, terakhir menutup sesi kita kali ini, khususnya SMA Negeri 5 Kabupaten Ciater, apa yang ingin Bapak sampaikan, harapan dan pesan terhadap peserta didik, orang tua, bahkan pada saat situasi COVID-19 ini kepada negara atau kepada masyarakat? Iya, pertama soal
kepedulian kita semua soal COVID ini ada dan nyata. Korban sudah banyak, janganlah kita anggap enteng, tidak peduli, bertingkah semaunya. Saya selalu tekankan kepada anak didik saya, kepada rekan-rekan guru, agar selalu mengingat ada korban yang berjatuhan di dekat kita, keluarga kita, dan itu nyata, bukan main-main. Maka pesan saya terutama kepada rekan-rekan guru dan siswa saya, kemudian juga masyarakat, betul-betullah mengikuti anjuran pemerintah untuk menjalankan protokol COVID yang benar. Saya kira itu. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu dan proses belajar mengajar khususnya untuk dunia pendidikan kembali seperti biasanya untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Oke. Ya pemirsa, demikianlah informasi yang kita gali seputar dunia pendidikan di masa COVID-19 ini, yang mana telah dijelaskan dari Bapak Kepala Sekolah tadi program dan langkah-langkah apa terkait dunia pendidikan di masa COVID-19 ini. Ya pemirsa, demikian hasil sesi wawancara kita. Nantikan terus berita-berita kita seputar kehidupan kita, terutama di masa pandemi corona ini. Untuk itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Yuk. Pakai masker Pak. Yuk. Dengan siapa namanya? Juwita Isma Dewi. Juwita Isma Dewi. Ada sendiri? Nila Triana Purba. Oh, tinggal di mana ini? Beringin. Ini memang siswa sekolah SMA 5 ini? Iya Pak. Iya. Oh, kelas berapa, Dek? Kelas 12 IPA 4. Adik? Sama kelas 12 IPA 4. Tadi kemari kegiatannya mau ngapain? Mau ngambil buku Pak. Ambil buku. Oh. Emang bukunya selama ini ditahan gitu? Selama itu dikumpul karena Dikumpul? mau ngasih nilai gitu. Oh. Kumpul nilai. Habis ujian gitu ya? Iya. Oh. Dek, gini. Kita ini kan situasi COVID-19 ya kan? Apalagi ada klaster baru takutnya. Nah, proses belajar mengajar itu tidak dibenarkan tatap muka langsung. Kan gitu. Iya. Dalam hal ini adik-adik sendiri gimana menyikapinya? Ya ikuti arahan aja dari sekolah. Tetap belajar di rumah online. Online ya, belajar daring ya. Cemas nggak deh? Artinya dengan keadaan COVID ini nggak bisa belajar mengajar, artinya adik-adik cemas nggak? Kemarin itu katanya masuk tanggal 4, cuman nggak jadi, agak cemas juga. Agak cemas juga ya. Padahal niatnya ingin mau belajar ya kan, mau belajar. Ketemu teman-teman. Dek, proses daringnya Dek setiap hari Dek di rumah? Iya Pak. Tiap hari ya? Itu langsung dari guru sekolah wali kelasnya atau kayak mana prosesnya daringnya? Dari semua guru mata pelajaran. Oh, setiap hari ya? Artinya diberikan tugas gitu ya? Diberikan tugas. Oke, itu dia per kelompok Dek? Di apanya? Di kelompok belajarnya per kelas gitu ya? Iya. Satu grup dia dalam daringnya gitu ya? Oke, Dek, ini apa tanggapan kalian, harapan kalian dengan situasi saat ini COVID-19? Harapannya kalian seperti apa untuk sekolah ini? Mudah-mudahan cepat hilang COVID-nya biar bisa belajar kayak semula lagi, semula lagi ya? biar bisa lebih memahami pelajaran. Gitu ya. Itu pihak sekolah Dek ngasih paket data ya ke orang adik? Iya. Untuk proses belajar mengajar tadi. Oke, makasih Dek. Iya, Pak.